Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jarak antara titik, garis dan bidang. Yang kemarin sudah kita hitung yaitu jarak titik antar titik gitu ya. Nah, ini udah kita selesaikan yang kemarin di halaman 9. Oke, nah kita lanjut lagi untuk materi berikutnya yaitu jarak garis ke garis gitu ya. Jarak dua garis. Nah, oke, nah kita lihat untuk jarak garis ke garis. Nah, ini misal kata ada. Oke, kita cek dulu. Asumsinya atau caranya yaitu jarak garis ke garis gitu ya. Misal kata ada dua garis ini. Ada garis G dan ada garis R. Nah, kita cari jarak atau titik yang paling terdekat gitu ya. Kuncinya adalah titik yang terdekat. Ini yang paling dekat antara titik-titiknya gitu. Misalnya ada titik P dan titik R di sini ya. Nah, titik R ini garisnya itu garis G dan garis H, yaitu misalkan ada titik P dan titik R. Nah, kedua titik ini syaratnya adalah harus berdekatan. Yaitu biasanya kalau berdekatan ditandai dengan atau enggak dia siku-siku. Nah, gitu ya. Siku-siku. Nah, siku-siku ini adalah 90, itu adalah yang paling terdekat. Kalau misal kata kita ambil satu titik tapi agak menyerong, pasti hasilnya nanti bisa lebih panjang. Nah, bukan yang lebih panjangnya itu yang dicari, berarti yang paling dekat atau jaraknya yang paling singkat gitu ya. Maka jarak yang paling singkat adalah ini daripada ini gitu ya. Oke. Nah, untuk bagian yang pertama, jarak dua garis sejajar. Jarak dua garis sejajar itu bisa dilihat di halaman 10 ya. Bisa dilihat halaman 10. Nah, misal kata ada ceritanya ada sebuah balok ya, biasa A B C D E F G H dengan panjang 8 cm, lebarnya itu 6 cm dan tingginya itu adalah 3 cm. Tentukanlah jarak antara garis AB dengan garis GH-nya berapa. Nah, kita lihat ilustrasinya. Nah, di halaman 11. Oke. Nah, ini misal kata A B C D E F G H dengan panjangnya yaitu adalah panjangnya 8, lebarnya itu ada 6 dan tingginya itu adalah 3 gitu ya. Oke ya, bisa ya. Nah, kita bisa lihat yaitu 6. Kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat ini kita beri simbol PQR gitu ya. Misalkan ada titik tengah-tengah gitu ya, PQR, dan titik tengahnya itu sebelumnya yang mau kita cari adalah garis AB. Garis AB itu ini, di AB ini kita ambil P, setelah itu ada garis GH. GH itu yang belakangnya itu ya, yang belakang dan sama yang paling depan bawah, belakang atas dan depan bawahnya ini. Berapa sih jaraknya? Maka jaraknya itu bisa kita cari. Kalau ini PQR, maka jaraknya itu adalah sisi miring daripada si PR. Itu adalah jarak yang paling dekat. Nah, gitu ya. Kalau kamu agak miring lagi itu nanti misalnya kata di sini P ke sini, pasti jaraknya lebih jauh. Maka jarak yang paling dekat itu adalah dari belakang sampai depan, itu adalah sisi miringnya. Atau kalau diilustrasikan panjangnya itu nanti mirip-mirip dengan BG. Nah, tahu ya kalau BG. Berarti kita nanti pakai Pythagoras. Nah, kita ilustrasikan, maka yang belakang itu adalah 3, si R sama Q. Habis itu alasnya PQ-nya 6 alasnya gitu ya. Boleh ya kalau segitiga dia alas, tingginya itu 3. Nah, sisi miringnya itu si R sama P, ini dia. Gitu ya. Kalau dikeluarkan segitiganya bentuknya begini. Nah, maka ini berapa gitu ya pertanyaannya. Berapakah RP gitu ya? Rupiah, Pak. Oh iya. Cepat ya RP kalau rupiah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada jarak AB ke GH adalah panjang daripada PR. Nah, si PR-nya ini, tapi kalau PR orang pada nggak suka, lebih suka RP gitu ya. Nah, PR gitu ya. PR adalah akar dari PQ kuadrat, sama ya Pythagoras ya. PQ kuadrat tambah QR kuadrat sama dengan 6, yang kita tadi dapat 6 dikuadratkan, baru ditambah dengan 3 dikuadratkan. Maka akarnya itu berapa?
maka didapatlah ini 36. 36 ditambah 9, maka didapatlah 45. Nah, dapatlah dia 3 akar 5. Mungkin kalau bisa dijabari lagi, itu berarti maka 45 itu adalah 9 gitu ya. 9 dikali dengan akar akar 5 gitu ya. Pak, kenapa dipilih 9? Nah, supaya kita ambil salah satunya itu harus bernilai bisa kata akar-akar yang sudah ditentukan. Bisa kata akar 4 adalah hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 25 hasilnya 5, akar 36 hasilnya 6, dan seterusnya. Harus ada mengandung unsur itu supaya bisa kita keluarkan bilangannya gitu ya. Bilangannya kita keluarkan, barulah tinggal bilangan yang dalam akar. Bilangan aslinya kita keluarkan. Akar tadi akar 9 adalah 3, akar 5 nya nggak bisa dikeluarkan, ya sudah nggak apa-apa, berarti 3 akar 5. Nah, gitu ya. Kalau ini dalam sentimeter. Bisa ya? Nah, itu. Misal kata ada lagi pertanyaan, misal kata carilah gitu jarak antara misal kata FG ke AD. Nah, itu bagaimana? AD ke FG. Misal kata si FG dan AD. Nah, itu bagaimana lagi, Pak? Nah, berarti kita harus mencari jaraknya ini dari sini ke sini gitu ya. Nah, itu jaraknya itu dari sini, kita harus tahu juga ini kalau diilustrasikan pendekatannya adalah sama dengan jarak A ke F gitu ya. Nah, sama dengan jarak A ke F gitu dia, jarak A ke F atau enggak jarak D ini ke G gitu ya. Maka kalau kita cari A ke F, nah biar nampak penampangnya kita ilustrasikan gambarnya gini. Ini siku-siku itu ya, siku-siku B, ini A, ini B, ini F. Maka kita harus cari AF-nya ini berapa. AD-nya kita tahu 8. Si FB-nya itu bisa kita tahu tuh tadi FB-nya itu adalah panjangnya adalah 3 gitu ya, tingginya. Nah, berapakah dia? Pakai Pythagoras juga. AF gitu ya, AF. Nah, AF ini oke, mungkin nggak nampak. Kehalang Bapak yang nggak seberapa. Oke. Akar dari sama dengan si AB kuadrat gitu ya, ditambah dengan FB kuadrat. Nah, maka didapatlah akar dari AB-nya itu adalah 8 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari ini 64, ini 9. Kalau dijumlahin dia akar 73. Nah, akar 73 ini bisa dicari berapa gitu ya pendekatannya. Nah, itu untuk mencari tadi optionnya untuk nyari sisi, kalau ini depan belakang, kalau ini sisi samping sama samping gitu ya, samping bawah sama samping atas. Oke, Bapak rasa bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin. Nah, ada juga jarak 2 garis saling bersilangan. Nah, 2 garis saling bersilangan ini opsionalnya. Misal kata ada garis bersilangan dia, satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sini gitu ya. Berapakah jaraknya? Nah, jaraknya itu tetap juga jarak titik yang paling terdekat. Nggak boleh dari sini ke sini, nggak boleh dari sini ke H, karena akan jauh nanti. Jarak yang rute yang paling dekat itu misal kita ada titik A di G ini dan ada titik A aksen di H ini, maka dicarilah D-nya. Jarak yang terdekat, bukan ini terdekat ya, ini dia karena ini menyerong ke sana, ini menyerong sana, seolah-olah dekat, padahal dia jauh makinan gitu ya. Yang satu kereta apinya ke sana, yang satu kereta apinya ke sini, cuma ilustrasi gambarnya kalau diilustrasikan dia jauh sebenarnya. Ini makin jauh ke sana, ini makin jauh ke sana, maka sebenarnya ini makin jauh. Yang hasilnya paling dekat adalah simpangannya ini, cuma ini di atas dan ini di bawah. Nah, bagaimana dengan cara seperti itu? Nah, kita lihat contohnya. Nah, ada satu kubus ABCD EFGH dengan rusunnya itu A cm. Hitunglah jarak antara AE dan BD. Kita ambil salah satunya saja dulu ya. Jadi si AE mana ya? Ini AE, ini si AE, terus ada lagi BD. Nah, si BD-nya ini. Oke, nah si BD-nya seret. Nah, si BD-nya ini berarti kita harus mencari jarak rute yang paling dekat gitu. Kalau yang paling dekat itu apa? Kalau misalnya kita asumsikan
jarak yang paling terdekat itu dari titik ini Pak ke sini yang paling dekat. Kalau ini dari E ke P terlalu jauh, ya kan dari ini ke sini nih yang mau kita cari nih. Maka yang paling dekat itu adalah AP. Nah, kalian cari yang paling dekat si AP. AP-nya itu berapa Pak? Nah, karena AP ini bisa dibilang diagonal apa? Sisi ya, atau bidang gitu ya, nggak diagonal ruang. Ini kan A, B, C, D ini kan adalah bidang gitu ya. Maka sisinya dari kubusnya, maka diagonalnya adalah kalau ini A, maka A berarti di sininya adalah setengah. Kalau dari A ke C itu dia AC itu dia dapatnya A pangkat A akar 2 gitu ya, A akar 2. Nah, kalau cuman AP berarti kan setengahnya, berarti setengah daripada ini, maka dapat setengah A akar 2 gitu. Oke ya, maka didapatlah ini. Gitu aja sih dari yang kemarin-kemarin sudah. Nah, itu dulu materinya. Nah, untuk soalnya, kita lihat di halaman 12, halaman berikutnya ya. Itu latihan 1.3. Di situ ada. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, coba dulu cari dulu misal kata si CG atau CG dan HF. Kita tengok CG ini ya, HF-nya adalah ini ya. Ini. Oke. Gitu. Berapakah jarak yang terdekatnya? Berarti kalau jarak yang terdekatnya adalah kan nggak mungkin dari sini ke sini. Pasti yang paling dekat G. Berarti dari sini ke G. Itu sama kasusnya kayak yang tadi. Ya kan? Adalah setengah daripada diagonal. Iya, diagonal sisinya. Oke, ada dapat tuh. Kalau ini jaraknya adalah 12. Ini 12. Oke. Nah, saya kata ada AH, CF. AH ini diagonalnya sini ya. Baru ada CF, C dan F. Oke. Nah, kira-kira jaraknya itu dari sisi sini sama sisi sini, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan adalah yang paling dekat adalah berarti kalau diambil tengah ini, kalau didekatkan sih dibikin tarik garis, yang paling dekat adalah ini. Misal kata titiknya apa aja kalian bikin di sini, misal kata X ini Y gitu kan. Jadi X itu paling dekat adalah 12 Pak. Iya, mama panjangnya sepanjang AB. Oke ya. Nah, 3, 4, 5 coba dicari. Oke, itu aja dulu penjelasan dari Bapak hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar. Jangan lupa bukunya itu harus ada ya. Kalau kita belajar nggak pakai buku tuh kayak kita belajar nggak punya arah gitu ya. Nah, harus dilengkapi bukunya. Oke, boleh bertanya, boleh. Silakan datang Pak. Saya nggak ngerti Pak. Boleh datang silakan. Di hari apa Pak? Di hari Sabtu kalau mau datang. Oke. Nah, gitu dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.